hari Rabu. Di hari Rabu tanggal 21 Oktober. Nah, lalu di video kemarin kan Bunci sudah menceritakan kalian ya cerita mengenai gagak sambung bohong. Dilanjut, Bunci juga memberikan kalian tugas latihan ya, yaitu kalian harus menghitung semua peralatan yang dibutuhkan Siti dan teman-teman untuk kerja bakti di Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Hari Sumpah Pemuda itu ada naskah ya, naskah Sumpah Pemuda yang harus kita baca atau kita hafalkan. Ibu di sini akan membacakan teks atau naskah Sumpah Pemudanya. Naskahnya adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah contoh teks atau naskah dari Sumpah Pemuda ya. Jadi ada 3 poin di dalam naskah Sumpah Pemuda. Yang poin pertama adalah tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, sekarang dari naskah yang sudah Ibu bacakan barusan, kan ada kata-kata ya. Yang pertama ada tanah air, bangsa, sumpah, khidmat, bersatu. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak arti dari kata-kata tersebut? Atau kata yang memiliki arti yang sama dengan kata-kata tersebut. Kalau kalian lihat di buku di halaman 136, di situ ada latihan ya. Latihannya adalah kita mencari kata yang memiliki arti sama. Nah, sekarang yuk bareng-bareng sama Ibu ya kita cari kira-kira mana kata yang memiliki arti yang sama. Yang pertama adalah tanah air. Ibu sudah menulis ya di sini. Tanah air. Kira-kira ayo, tanah air ini memiliki arti yang sama dengan apa? Tanah kelahiran, tanah subur, atau tanah liat? Ayo yang mana? Yang pasti tanah liat bukan ya. Tanah liat bukan memiliki arti yang sama dengan tanah air. Tanah subur juga bukan. Jadi yang betul adalah tanah kelahiran. Karena contohnya kita lahir di Indonesia kan, tanah air kita adalah Indonesia. Nah, tanah air Indonesia itu artinya tanah kelahiran kita ada di Indonesia. Itu kata yang pertama. Lalu kata yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ya ke kata yang nomor 2. Kata nomor 2 di sini ada kata bangsa. Kira-kira kata bangsa ini mana kata yang memiliki arti yang sama? Yang pertama di sini ada musuh. Musuh memiliki arti yang sama tidak dengan bangsa? Tidak ya. Musuh tidak memiliki arti yang sama dengan bangsa. Musuh itu adalah lawan. Nah, lalu yang kedua di sini ada masyarakat. Yo, kira-kira bangsa dan masyarakat memiliki arti yang sama? Jawabannya iya ya. Kenapa? Karena bangsa itu sama artinya dengan masyarakat. Contohnya bangsa Indonesia. Itu sama artinya dengan masyarakat Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah masyarakat Indonesia juga. Nah, karena sudah ketahuan nih arti yang sama dengan bangsa adalah masyarakat, kita kasih tanda centang ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada kata sumpah. Tadi kan di naskah Sumpah Pemuda tuh. Di situ ada kata sumpah. Sumpah apakah memiliki arti yang sama dengan ikrar? Atau memiliki arti yang sama dengan ingkar? Kalau sombong, jelas ya kalau sombong itu tidak memiliki arti yang sama. Karena sombong itu adalah sifat angkuh. Nah, kalau ingkar bagaimana? Ingkar itu adalah tidak menepati janji ya. Itu juga bukan memiliki arti yang sama dengan sumpah. Nah, jadi yang memiliki arti yang sama dengan sumpah adalah ikrar. Ikrar itu artinya adalah sumpah ya. Nah, jadi kata yang memiliki kata yang sama dengan sumpah adalah ikrar. Selanjutnya, di sini ada kata khidmat. Khidmat itu sama artinya dengan yang pertama di sini ada ribut, yang kedua ada khusyuk, yang ketiga ada ramai. Nah, kita kan kalau lagi berdoa tuh harus khidmat. Ya, betul tidak? Atau kita kalau sedang melakukan upacara bendera, kita harus melakukannya dengan khidmat. Maka khidmat di sini adalah sama artinya dengan khusyuk ya. Karena kalau kita sedang melaksanakan upacara, kita tidak boleh berisik, apalagi ribut. Maka yang benar khidmat itu adalah khusyuk.
khusyuk atau tenang. Lalu yang berikutnya, bersatu. Bersatu sama artinya dengan berkelompok, cerai-berai atau runtuh. Ayo yang mana? Cerai-berai bukan arti dari bersatu. Runtuh juga bukan ya. Yang betul adalah berkelompok. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu atau berkelompok, saling bekerja sama. Maka yang betul dari kata bersatu adalah berkelompok. Seperti itu ya anak-anak, cara mencari arti yang sama dari satu kata dengan kata lainnya. Nah anak-anak, di Indonesia itu terdapat banyak suku ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku mana lagi, suku Batak, ada suku Dayak, dan ada suku Bali. Nah itu salah satu suku-suku yang ada di Indonesia. Selain dari berapa tadi, ada 5 ya suku yang Ibu sebutkan. Selain dari ke-5 suku yang Ibu sebutkan tadi, masih banyak suku-suku yang lain yang ada di Indonesia ya. Nah sekarang kalian boleh baca bukunya di halaman 136. Di sini udah ada Ibu tuliskan ya, mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Yang pertama ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Nah, suku Jawa berasal dari Jawa ya tentu saja. Lalu suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, dan suku Dayak berasal dari Kalimantan. Sedangkan suku Bali berasal tentu saja dari Bali ya. Nah, lalu di sini Siti dan teman-temannya itu memiliki suku yang berbeda ya, satu sama lain. Siti berasal dari Jawa, sedangkan Beni berasal dari Sumatera Utara, dan Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan, sedangkan Edo berasal dari Papua. Lalu sekarang kita coba akan mencocokkan ya dari teks tadi, kira-kira Dayu itu suku mana, lalu Edo itu suku mana ya. Di sini ada gambar Dayu, Edo, Beni, dan Siti. Coba kita kasih garis ya, mana yang merupakan suku Jawa dan mana yang merupakan suku Batak. Yang pertama ada Dayu. Dayu tadi disebutkan kan ya, Dayu berasal dari Bali. Maka Dayu memiliki suku apa? Suku Bali ya. Nah kita kasih garis, kasih garis ke suku Bali. Lalu yang kedua ada Edo. Nah Edo berasal dari Papua, maka sukunya kita gariskan ke suku Papua ya. Nah kalau sudah kasih garis seperti itu. Yang ketiga Beni. Beni berasal dari Beni berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara itu apa? Suku Batak ya. Maka Beni kita kasih tarik garis ke suku Batak. Lalu yang terakhir ada Siti. Siti berasal dari Jawa, maka Siti bersuku Jawa. Kayak gitu ya cara menggariskan. Nah lalu sekarang coba di halaman 138. Di halaman 138 di situ kan ada tabel ya. Coba lihat. Di sini ada tabel. Nah, nanti tugas kalian anak-anak, kalian coba tuliskan anggota keluarga kalian, 4 orang anggota keluarga kalian yang memiliki suku yang beda. Kalau kalian punya kakek dari pihak Umi atau abinya yang berasal dari Padang, maka tulis suku apa gitu ya. Nah, tulis, jadi tugasnya apa? Menulis 4 anggota keluarga yang memiliki suku yang berbeda. Nah, selain itu, kalau ada anak yang berkata, Bu, keluarga saya asli dari Jawa atau asli dari Sunda, bagaimana? Kalau seperti itu, coba kalian tanya tetangga kalian atau kenalan kalian yang memiliki suku yang berbeda ya. Contohnya, oh tetangga depan rumah saya berasal dari Sumatera Utara, maka dia mempunyai suku apa? Batak ya, maka tulis Batak. Nah lalu selanjutnya di halaman 139. Di halaman 139 kan setelah upacara selesai, kegiatan selanjutnya adalah pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang tersebut dalam berbagai pecahan. Nah, lalu di situ juga kita lihat di buku. Di buku, Siti membelikan pensil warna seharga Rp4.000. Nah,
instruksi atau soal dari Ayo berlatih di halaman 139, yaitu tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang tersebut. Nah, kalau soal yang pertama tadi itu adalah Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Maka pecahan uang mana saja yang kalau dijumlahkan akan bernilai sama dengan Rp4.000? Ayo, pecahan uang mana saja? Yang pertama, kalau kalian ingin menggunakan uang kertas, maka kalian bisa menggunakan 2 lembar uang Rp2.000 ya. 2 lembar uang Rp2.000 kalau dijumlahkan maka sama atau bernilai sama dengan Rp4.000. Nah, selain itu, kalau kalian ingin menggunakan uang logam, maka kalian bisa menggunakan uang logam Rp500 sebanyak 4 dan uang logam Rp1.000 sebanyak 2. Jadi uang logam Rp500-nya sebanyak 4 buah dan uang logam Rp1.000-nya sebanyak 2 keping, atau ya 500 uang logam Rp500-nya sebanyak 4 keping dan uang logam Rp1.000-nya sebanyak 2 keping. Uang logam Rp500 4 keping itu sama dengan Rp2.000 ya. Karena kan ini ada 4 nih. Kalau kita jumlahkan ini 500 kan setiapnya. Kalau kita jumlahkan 1.000, 2.000. Jadi Rp2.000 kita tambahkan dengan uang logam Rp1.000, maka sebanyak 2 keping, maka hasilnya adalah Rp4.000. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Kira-kira pecahan uang mana saja yang kalau dijumlahkan senilai Rp3.000? Yang pertama adalah kalian bisa menggunakan uang kertas, yaitu 1 lembar uang kertas Rp2.000 dan 1 lembar uang kertas Rp1.000. 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 3.000. Atau kalau kalian ingin menggunakan uang logam, kalian bisa menggunakan uang logam 4 keping uang logam 500-an dan 5 keping uang logam 200-an. 4 keping uang logam 500-an bernilai Rp2.000 kan tadi ya. Nah, sedangkan 5 keping uang Rp200 itu sama dengan Rp1.000. 2.000 ditambah 1.000 sama dengan Rp3.000. Nah, berikutnya di sini ada Benny membeli krayon seharga Rp5.000. Rp5.000 kalau kalian ingin menggunakan campuran uang kertas dan uang logam, kalian bisa menggunakan 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 keping koin Rp1.000. 2 lembar uang Rp2.000 itu kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah Rp4.000. 2.000 ditambah 2.000 sama dengan Rp4.000. 4.000 ditambah 1 keping uang logam Rp1.000 maka hasilnya adalah Rp5.000. Nah, atau kalau kalian ingin kelompok pecahan nilai mata uang lainnya bisa ya, dengan cara kalian bisa menggunakan 6 keping uang Rp500 ditambah 1 lembar uang Rp2.000. 6 keping uang logam Rp500 itu sama dengan Rp3.000 ya. Kalau tadi 4 keping uang logam Rp500 Rp2.000, maka 6 keping uang logam Rp500 sama dengan Rp3.000. Rp3.000 ditambah 1 lembar uang Rp2.000 maka hasilnya adalah Rp5.000. Nah, sekarang soal yang terakhir, yang keempat. Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Ayo, pecahan mana saja yang bisa dijumlahkan seharga Rp2.000? Yang pertama adalah 2 keping uang Rp1.000 ya. Dan itu kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah 2.000. 1.000 ditambah 1.000 maka hasilnya 2.000. Atau kalian bisa menggunakan kelompok pecahan mata uang 2 keping uang logam Rp500 dan 10 keping uang 100-an. 2 keping uang 500-an itu seharga Rp1.000 ditambah 10 keping uang 100-an itu sama dengan Rp1.000. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Seperti itu ya cara untuk menuliskan atau menjumlahkan pecahan uang yang bernilai sama ya, yang bernilai yang seperti tadi. Nah, jadi kalian
kalian coba cari apakah kalian ingin menggunakan uang kertas atau ingin menggunakan uang logam atau malah dicampur, bisa ya. Nah, jadi tugasnya sekarang ada berapa? Ada 2 ya tugasnya. Yang pertama, coba kalian voice note, kalian kirimkan voice note suara anak-anak kelas 2. Ibu pengen dengar dong suara anak kelas 2 ketika membaca naskah Sumpah Pemuda yang tadi seperti Ibu contohkan kan ya. Nah, yang kedua adalah coba kalian tuliskan 4 anggota keluarga atau kerabat boleh atau tetangganya boleh yang memiliki perbedaan suku ya. Kalian tulis. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semangat berlatih. Ibu tunggu ya tugasnya. Dadah. Assalamualaikum.